Kopim, siang ini Bupati Purworejo, Ibu Haja Yulia Suti Sarjana Hukum menghadiri acara kunjungan kerja PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Desa Delangu, Kecamatan Butuh. Kita ikuti kegiatannya. Atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Purworejo, kami mengucapkan selamat datang kepada PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI Bapak Dr. Insinyur Triasto Setianto MSI beserta rombongan semua yang hadir. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga kita semua berkewajiban untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan akan tercapai apabila prasarana-sarana pertanian yang digunakan cukup memadai, efisien, dan didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang tampil, berkemauan keras, serta memahami teknologi informasi. Program perluasan areal tanam atau PAT dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dalam upaya menghadapi perubahan iklim dilakukan dengan percepatan tanam menggunakan alat simpan. Program tersebut bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kodim 0708 Purworejo. Purworejo mempunyai target PAT sebesar 668 hektar di 12 kecamatan. Untuk mewujudkan hal itu diberikan bantuan kepada kelompok tani yang mempunyai lahan tada hujan yang berpotensi menambah area tanam padi, sehingga diharapkan dapat menaikkan indeks pertanaman atau IP dari lahan IP 100 bisa menjadi lahan dengan IP 200 bahkan IP 300. Sebelum saya akhiri, terkhusus sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua dari Kementerian. Ini manfaat sekali untuk pertanian yang memang sudah lama dinanti oleh masyarakat yang tadinya
membeli atau menggali tanah, ada pipanya, ada yang lain-lainnya secara mandiri. Setelah ada didik-didik bareng-bareng dengan anggaran ada yang di desa, apalagi di Kabupaten Purworejo ini juga sungai yang seperti tadi banyak Pak, ada puluhan ya, tidak cuma dihitung dari 1 sampai 10, banyak yang menghasilkan air, biarpun ketika kemarau tetap masih ada airnya, tidak akan asap yopon misalnya kering ya. Itu yang saya sampaikan kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, saya akan membacakan pantun untuk tamu-tamu kita semua dari Jakarta. Burung merpati, burung dara, makan jagung di atas tampah. Tampah itu nek dari sana nggak tahu, Jakarta tampah. Para petani hidup sejahtera, cakep, hasil panen selalu melimpah. Demikianlah beberapa yang saya sampaikan, terkhusus saya atas nama yang dituakan di Kabupaten Purworejo. Terima kasih sekali kehadiran. Puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita berkumpul di sini dalam rangka percepatan penambahan areal tanam untuk mengantisipasi kondisi darurat tanah. Ibu Bupati, Pak Komandan Kodim yang saya hormati, jadi begini, kenapa sih kok ada istilah darurat tanah? Memang untuk kabupaten seperti Purworejo yang selalu surplus beras, ini nggak terasa yang namanya darurat pangan, nggak terasa. Tapi secara nasional, Bapak Ibu semuanya, kondisi darurat pangan itu nyata. Kondisi darurat pangan itu nyata. Saat ini Bapak Ibu semuanya, ada 59 negara yang terancam kelaparan. Dan ada 900, hampir 1 miliar penduduk dunia, tepatnya kurang lebih 970 juta penduduk dunia itu terancam kelaparan. Kenapa? Akibat dari El Nino berkepanjangan tahun 2023 yang kita rasakan di sini apa? Musim tanam mundur. Betul apa tidak? Kita mengalami kekeringan, musim tanam mundur, kondisi pangan berbahaya. Kita terpaksa di bulan November Desember kemarin mengimpor beras kurang lebih sekitar 3-3,5 juta ton. Ada orang mengkaitkan mengimpor beras itu karena politik, bukan. Gak ada hubungannya dengan politik. Karena memang situasi kondisinya saat itu bisa dibayangkan. Kita menghadapi pemilu Februari. Kita menghadapi El Nino berkepanjangan. Kira-kira kalau pangan kurang, apa yang akan terjadi? Chaos. Betul atau tidak? Chaos yang akan terjadi. Impor terpaksa dilakukan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kondisi ini terus berlanjut, apakah kita mau terus mengimpor? Apa kita mau terus impor beras? Kira-kira kalau kita impor, yang rugi siapa? Petani yang rugi. Kita semua dirugikan. Nah, permasalahannya lagi Bapak Ibu semuanya. Nih permasalahannya lagi. Sekarang dengan kondisi darurat pangan yang ada sekarang, mengimpor beras pun nggak gampang. Belum tentu negara-negara yang
biasa mengekspor beras seperti Vietnam maupun Thailand, belum tentu mereka mau melepaskan berasnya. Kita punya uang pun untuk beli beras di luar sana, berasnya juga nggak ada. Dan pertanyaannya, terus kita mau makan pakai apa? Nggak ada pilihan lain. Kita harus berusaha untuk memenuhi pangan kita sendiri. Nggak ada pilihan lain. Caranya seperti apa caranya? Pak, gimana produktivitas mau dinaikkan, gimana produksi mau naik? Kalau pupuk sulit, betul apa betul? Pupuknya sulit Pak, tahun 2023 untuk mendapatkan subsidi pupuk, walah uangnya lepol. Itu sudah diketahui betul oleh pemerintah. Dalam kondisi keuangan negara yang memang tidak baik-baik saja juga, Menteri Pertanian mendekati Pak Presiden, kalau subsidi pupuk ini hanya dikasih separuh Pak, kita nggak mungkin bisa mencapai ketahanan pangan. Presiden setuju, alhamdulillah sekarang subsidi sudah ditambahkan dari sebelumnya hanya 4,73 juta ton, sekarang dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. Tepuk tangan dong. Itu untuk Bapak Ibu semua. Ditambah itu. Total anggarannya yang ditambahkan untuk itu 28 triliun Bapak Ibu semua. Para petani boleh ngambil pupuk cukup dengan KTP saja selama tercatat KTP-nya di RDKK. Selama tercatat di RDKK cukup menggunakan KTP saja. Ya. Dan subsidi pupuk bukan hanya untuk satu musim tanam. Musim tanam kedua boleh, musim tanam ketiga juga boleh. Jadi pertama, pupuk, semua regulasi tentang pupuk yang ada di pemerintah pusat sudah diperbaiki semua, sudah direvisi semua oleh pemerintah, oleh Menteri Pertanian dengan waktu yang cepat. Alhamdulillah regulasinya sudah siap semuanya, tinggal eksekusinya di lapangan. Ini petani mengeluhkan tentang air, mau tanam airnya nggak ada, mau tanam airnya nggak ada, pompa nggak cukup banyak. Apa yang dilakukan oleh Pak Menteri? Langsung dilakukan refocusing anggaran lagi di awal tahun 2024 khusus untuk membeli ribuan unit pompa air. Udah dihitung Bapak Ibu semuanya, ternyata pompanya masih kurang Pak, perlu tambahkan lagi, mengusulkan lagi melalui ABT atau anggaran biaya tambahan untuk pompa, dan alhamdulillah disetujui. Ribuan pompa lagi nanti disiapkan selama sumber airnya ada. Kalau sumber airnya nggak ada, apa sih ngarep di pompa? Ya kan? Nah. Ada lagi Bapak Ibu semuanya, Pak, pompa saja nggak cukup, pompa ini perlu bahan bakar, perlu BBM, betul apa betul? Ini sedang diupayakan, ya, sedang diupayakan, sudah dapat lampu hijau, sedang kita perjuangkan untuk biaya operasional pompa, sedang diupayakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa disetujui sehingga untuk bahan bakar pompa sudah juga bisa disiapkan oleh pemerintah. Ya kan? Nah sekarang kurang apa kan? Pemerintah sudah sedemikian rupa, kita bekerja seluruh eselon 1 di Kementerian Pertanian, Ibu Bupati, Pak Dandim, kami semua jajaran Kementerian Pertanian, ini tidak ada kata libur.
Sabtu Minggu pun kami semua terjun ke lapangan. Seluruh pejabat eselon 1, biasanya saya sebagai PLT Sekjen, ini nggak pernah Pak ngurusin yang beginian. PLT Sekjen itu ibaratnya itu kalau di rumah itu apa, ibu rumah tangga ya Bu ya, ngurusi anak cucu biasanya. Jadi yang ngurusi anak bojo itu ya nggak ngurusi nggak kemana-mana, tapi atas perintahnya Pak Menteri, tidak, Pak Sekjen juga harus turun ke lapangan. Saya bersama jajaran saya terpaksa kita juga harus turun ke lapangan untuk mengawal sejauh mana dari pelaksanaan penanganan darurat pangan ini betul-betul diimplementasikan oleh masyarakat. Sebagai informasi Bapak Ibu semuanya, ya, kalau ini kita tidak lakukan, terpaksa kita akan mengimpor lagi beras bisa mencapai 7 juta ton. Kenapa? Setiap bulan Bapak Ibu semuanya, untuk memenuhi kebutuhan nasional setiap bulan itu butuh minimal 1 juta hektar tertanam. Artinya kalau bulan Juli ini tertanam 1 juta hektar secara nasional, ya, itu memenuhi untuk bulan September, Oktober tahun 2024. Demikian juga kalau bulan Agustus terpenuhi 1 juta hektar, itu akan memenuhi untuk bulan Oktober, November tahun 2024. Sama halnya dengan di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu minimal harus tertanam untuk memenuhi kebutuhan Jawa Tengah sendiri, minimal harus tertanam 80.000 hektar setiap bulan. Minimal. Tapi alhamdulillah dengan semangatnya Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah ini provinsi yang selalu memberikan sumbangan beras secara nasional kurang lebih 18%. Ya, 18% kebutuhan beras nasional itu dipenuhi oleh Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Jawa Tengah. Ya, saya percaya Kabupaten Purworejo pasti ada di dalamnya. Setiap tahun itu Jawa Tengah kurang lebih surplusnya hampir 2 juta ton. Yang ini berkontribusi untuk memenuhi daerah-daerah provinsi-provinsi lain yang defisit. Memang kontribusi terbesar dari provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia, memang yang terbesar itu memang dari Jawa Tengah, Bapak Ibu semua. Walaupun ya kemarin Ibu Bupati, Pak Dandim, ya, laporan dari Dinas Pertanian di Jawa Tengah ini alih fungsi lahannya juga besar. Kemarin saya dapat laporan alih fungsi lahannya itu di tahun 2019 sampai 2023 itu mencapai 62.000 hektar alih fungsi lahan sawahnya. Besar sekali. Selama 5 tahun itu hampir 62.000 hektar kalau berdasarkan. Dan mudah-mudahan ini ke depan ini masih bisa kita pertahankan, jangan sampai tergerus karena susah kita nantinya. Dengan luas baku sawah yang ada hampir 1 juta hektar di Jawa Tengah, ini mustahil nantinya kalau ini tergerus terus, lama-kelamaan habis sawahnya di Jawa Tengah. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Nah. Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan anggaran ABT 1,7 triliun untuk tambahan pompa, di mana teralokasikan untuk Jawa Tengah kurang lebih sekitar 7.300 pompa nantinya akan diterjunkan lagi di sini. Khusus untuk Purworejo ada kurang lebih sekitar 75 pompa. Tapi kalau memang nanti pertemuan di provinsi, kalau memang ada yang membutuhkan lagi, masih bisa ditambahkan. Sing penting toyone ono Pak. Nek toyone boten ono, apa sing arep dipompa? Nggih.
Yang penting sekarang tunjukkan seperti apa langkah-langkah percepatannya supaya data-data yang masuk di Kementerian Pertanian yang tadi saya sampaikan setiap jam 3 pagi harus dilaporkan kepada Pak Menteri. Saya ingin khusus untuk Kabupaten Purworejo menunjukkan satu tren peningkatan yang signifikan. Siap? Ya. Insya Allah siap. Saya percaya untuk Kabupaten Purworejo. Purworejo, pertanian, oke. Ya, terima kasih. Cukup.